Google, mereka ada di platform kebanyakan dan juga ada di hardware. Jadi kalau Bapak Ibu kapan-kapan bisa lihat video YouTube kita sudah mencoba 5-6 tahun yang lalu kacamata augmented reality yang sangat tebal, nanti mungkin ada videonya, yang bisa melihat sebuah konten muncul tanpa handphone lagi. Yang 5-4 tahun yang lalu saya sudah mencoba contact lens, soft lens, augmented reality. Dipakai, nyalain konten, langsung muncul depan mata saya. Lalu content player siapa? Semua perusahaan, semua kota, semua content maker. Ini kayak kalau zamannya web 2.0, YouTuber itu yang bikin konten. Nanti di web 3.0 metaverse ada content maker khusus metaverse. Sebab semuanya akan 3D. Ya. Kenapa kok dunia metaverse sebagai basic tadi menjadi penting? Ini kembali ke pertanyaan awal saya. Ini perjalanan dari sebuah evolusi metaverse. Ya. Kita ke sisi yang tahun 23 dulu. Ketika internet belum ada. Ketika ngelihat konten itu harus langsung dengan mata sendiri. Kalau saya mau melihat menara Eiffel di Paris, zaman nggak ada internet dan nggak ada kotak TV, nggak ada opsi kecuali saya mungkin harus naik kapal ke Prancis dan berdiri di depan menara Eiffel, saya lihat langsung kontennya. Jadi interaksi mata saya dengan konten itu langsung real, yang kita sebut dengan realita yang sesungguhnya. Tapi pada masa dulu tidak semua orang punya uang untuk ke Paris, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang pandai membawa konten yang namanya menara Eiffel ke dalam sebuah kotak yang namanya television. Bedanya dulu sama sekarang apa kotaknya? Kalau dulu lihatnya hitam putih, betul nggak? Habis nonton ditutup, saya masih ingat banget di rumah saya. Lalu muncul TV berwarna, ya kontennya lebih bagus, bisa berwarna. Lalu yang menjadi significant change itu adalah bingkainya, kita sebut frameless. Frameless itu masa depan tanpa bingkai. Bingkai TV menjadi semakin apa Bapak Ibu? Kecil, tipis, betul. Semakin tipis, layarnya menjadi semakin besar. Dulu mana ada, ketika saya masih kecil, LED 50 inch Pak. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Lalu datanglah sahabat kita yang namanya internet. Yang dimana percepatan konten untuk bisa ada di muka dan mata kita itu luar biasa. Just a matter of seconds. Apalagi kalau kita lihat Telkom selalu mempush ke arah sana sekarangnya untuk cepat. 5G is a foundation buat metaverse. Ya. Bahkan ada studi dari sebuah electronic brand yang besar di Korea yang mengatakan seperti ini. Teman-teman, mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu atau segala konten yang ada dalam bingkai. Sebab mata kita harus melihat segala sesuatu yang real. Makanya mereka mencoba membangun layar semakin besar dan dilengkungin layarnya, namanya Samsung Curve. Ada juga yang beli, Pak Eko. Lama-lama, kalau saya kan di masa ini nih, kira-kira saya on the Gen X, ketahuan deh Pak usianya. Ibu saya suka bilang waktu saya masih kecil, jangan nonton TV apa dekat-dekat layarnya. Kebetulan saya termasuk anak yang agak patuh Pak.
Jadi kalau naik pohon nggak patuh Pak, tapi kalau disuruh nonton nggak boleh deket TV, saya patuh. Tapi yang terjadi adalah layarnya semakin besar, semakin mendekati mata saya, dan tidak lama kemudian layarnya nempel di mata anak saya, namanya virtual reality. Kenapa? Sebab teknologi metaverse itu akan mendrive experience mata human dengan konten akan menjadi real, dan kontennya yang Anda lihat, kalau Anda lihat biasanya cuma Menara Eiffel atau penyanyi A, itu Anda sekarang bisa milikin dengan NFT dan Anda bisa hidup di dalamnya. Sudah kejadian? Semi metaverse. Kita semua hidup di semi metaverse. Semua orang sekarang foto pakai Samsung aja. Saya nggak promosi handphone ya Pak, maaf. Kebetulan kelepasan aja. Kalau foto, otomatis di fotonya gambarnya kulitnya lebih bagus. Itu avatar tingkat awal. Lalu ada selebgram China, mungkin teman-teman juga udah lihat, viral. Nyanyi-nyanyi, ngomong-ngomong sama followernya, tahu-tahu filternya copot. Apa yang kejadian? Followernya ninggalin dia. Ada sisi yang namanya secara kita nggak sadar yang kita sebut dengan second life. Nah, ibu, terutama ibu-ibu harus melihat ini untuk membangun positivity dalam pengembangan generasi berikutnya. Makanya saya salut. Ini sesi di luar kota saya pertama di Indonesia. Ya. Kalau semua orang punya avatar, saya nggak main filter seperti selebgram China. Tenang Bapak Ibu. Yang punya sosial media banyak kan? Kalau upload foto di Instagram, ya saya anggap contoh yang lebih mudah lah Pak ya. Foto makanan temannya upload seakan-akan makanan sendiri. Foto atau diulik-ulik dikit seakan-akan ada di luar, masukin Instagram. Foto dekat mobil kerennya teman seakan-akan punyanya sendiri. Ada kehidupan online di generasi berikutnya yang lebih nyaman daripada offline mereka. Mungkin nggak buat generasi kita. Tapi kalau kita mencoba mempotret diri kita di Instagram ataupun di sosmed menjadi lebih baik, lebih nyaman, nggak salah juga. Cuma bayangin nanti foto-foto yang saya sebut itu yang gambarnya 2D jadi 3D. Dan foto yang berkenan mengizinkan kami juga membagikan informasi tentang penyakit tuberkulosis. Sebagai informasi awal saja Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Indonesia tidak pernah keluar dari peringkat 3 besar dunia sebagai pemilik penderita tuberkulosis atau penyakit TBC atau penyakit TB yang dulu sering disimpan dan disebut sebagai penyakit 3 huruf. Jadi penyakit ini ada di sekitar kita dan menular lewat udara, sehingga semua kita memiliki kemungkinan terpapar penyakit ini karena penderita tuberkulosis di sekitar kita masih banyak dan menyebarkannya ke udara di sekitar kita. Nah, hari ini kami berkesempatan mensosialisasikan sedikit tentang aplikasi Sobat TB yang bisa di-download dari Play Store maupun iOS untuk kita bisa melakukan deteksi atau screening mandiri terhadap diri kita sendiri dan seluruh keluarga kita. Izin mungkin kita mulai. Saya mohon bantuan untuk mengganti slide-nya. Terima kasih. Ya, ini mungkin kita bisa lewatkan saja. Jadi aplikasi Sobat TB ini secara singkatnya mempunyai 5 fitur. Fitur terutama di dalam adalah fitur screening mandiri. Boleh next slide. Jadi di dalamnya juga cukup banyak artikel tentang penyakit tuberkulosis yang bisa dibaca semua orang karena aplikasi ini bisa diakses secara umum. Nah, bagaimanakah caranya kita bisa melakukan
screening mandiri atau screening terhadap diri kita sendiri untuk mendeteksi apakah kita memiliki resiko atau kita merupakan seorang terduga tuberkulosis dan seterusnya, sehingga bisa diperiksa lebih lanjut di Fasiankes Kesehatan. Lanjut, izin bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi Sobat TB baik melalui Play Store maupun iOS, silahkan masuk. Ini adalah cara register pengguna baru. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengklik pengguna baru daftar di sini. Ada tulisan di bawah, tulisan masuk. Jadi jangan terburu-buru untuk mengklik masuk. Kita perlu membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengklik pengguna baru daftar di sini. Cara membuat akunnya cukup sederhana, sama seperti kalau kita menggunakan aplikasi lainnya ataupun membuat email. Silakan diikuti langkah-langkahnya, memasukkan data diri yang diminta, mulai alamat email, nama, dan seterusnya. Setelah selesai, kita bisa menconteng untuk kita menyatakan kesediaan kita, lalu bisa diklik tombol masuk. Slide selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul informasi bahwa kita sudah berhasil mendaftar. Setelah kita klik OK, kita bisa login ke aplikasi tersebut dengan cara memasukkan username dan password yang sudah kita buat sendiri tadi. Oke, setelah itu selanjutnya. Nah, setelah itu akan diminta lagi memasukkan data diri yang lengkap. Jadi memohon bantuan Bapak Ibu, barangkali pada pagi hari ini semuanya bisa melakukan screening mandiri terhadap diri kita masing-masing. Setelah kita selesai memasukkan semua data yang diminta, termasuk alamat domisili, akan muncul tulisan mulai screening. Bisa kita klik dimulai. Kalau tidak menemukan halaman ini, jangan khawatir, di bagian bawah aplikasi cari tombol yang ketiga, tombol yang di tengah untuk mulai screening. Selanjutnya, nah akan muncul tahapan seperti ini Bapak Ibu. Ada muncul 3 tombol. Yang pertama adalah mulai screening, yang kedua history screening, dan yang ketiga adalah investigasi kontak. Jadi aplikasi ini bisa kita pakai untuk men-screening diri kita sendiri secara berkala. Karena ada beberapa kelompok yang memang punya resiko lebih tinggi untuk menderita tuberkulosis. Misalnya seperti penderita sakit gula atau diabetes mellitus, lansia, anak kecil, perokok juga itu punya resiko yang lebih besar. Jadi izin untuk memulai screening, caranya adalah kita klik mulai screening. Kalau Bapak Ibu memerlukan informasi lebih banyak tentang TB, itu juga ada tulisan kecil di paling bawah, disarankan baca informasi tentang tuberkulosis di sini. Itu kalau diklik akan muncul seluruh informasi dasar tentang penyakit tuberkulosis. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita klik mulai screening, akan muncul halaman selanjutnya adalah lembar persetujuan bahwa kita bersedia memberikan informasi yang tepat dan benar. Setelah kita klik ya saya setuju, akan muncul tombol lanjutkan. Kita bisa klik lanjutkan, seterusnya. Ya, setelah itu akan muncul pilihan usia. Jadi aplikasi ini bukan hanya bisa mendeteksi screening pada TB pada orang dewasa, tapi juga membantu kita men-screening anak-anak. Seperti tadi saya katakan, anak-anak adalah kelompok yang rentan karena daya tahan tubuh yang masih rendah untuk terpapar TB. Biasanya mereka itu menjadi orang-orang yang sudah punya kuman TB di tubuhnya, tapi kuman TB-nya belum bermanifestasi menjadi penyakit. Sampai suatu usia, dia di usia dewasa, usia produktif, mulai sakit, dan itu juga tentunya merugikan perekonomian kota karena produktivitasnya menurun. Oke, lanjut. Setelah kita pilih usia yang sesuai, lebih dari 15 tahun itu di bawah, ada pilihan jenis screening, pilihlah jenis screening umum yang di atas. Lalu tujuan screening, seperti tadi saya katakan, kita bisa men-screening diri kita sendiri atau juga men-screening orang lain. Silakan dipilih yang sesuai. Kita mulai dengan men-screening diri kita terlebih dahulu. Klik diri sendiri. Lalu setelah itu akan muncul pertanyaan yang tinggal Bapak Ibu jawab
pilihannya ya dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang muncul di sana. Setelah nanti Bapak Ibu menyelesaikan seluruh rangkaian pertanyaan ya dan tidak, akan muncul kesimpulannya. Apakah bukan terduga TB, apakah terduga TB, terduga TB kebal obat. Jadi TB punya level yang lebih tinggi, yaitu TB kebal obat yang lebih sulit disembuhkan, dan juga punya resiko tinggi sakit TB. Sehingga nanti kita bisa berkala untuk memeriksakan diri kita lebih baik di fasilitas kesehatan. Mungkin demikian sedikit pemaparan dari kami, Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Feni yang telah menyampaikan sosialisasi aplikasi Sobat TB. Selanjutnya kembali kami persilakan kepada seluruh peserta rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Kami informasikan sesaat lagi Wali Kota Makassar beserta rombongan akan memasuki ruangan. Kami persilakan untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa berada di posisi masing-masing. Terima kasih. Kita dari pihak mereka minta semua logo partai termasuk logo oposisinya juga dihidupkan dan munculnya Muhammad Buhari gitu Pak. Nah ini dengan kacamata holo
HoloLens, UK dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia kita memikirkan gimana sih supaya bisa ketemu avatar nggak pakai handphone tapi nggak pakai kacamata dan dengan konektivitas yang terbatas. Kan pasti teman-teman bilang, wah kalau konektivitasnya terbatas susah nih. Ya kita pernah bikin buat BTS Tokopedia. Jadi kita taruh layar besar, Bapak Ibu tinggal berdiri depan layarnya, lalu dikerumutin langsung sama BTS. Ya, bentuknya kayak begini. Ya, jadi berdiri aja. Langsung bisa foto. Nanti Anda bisa ketemu BTS dimanapun. Ya, dan kita udah kerjakan ini juga sudah cukup lama. Kita membangun metaverse platform yang penting ya, key-nya adalah metaverse platform itu harus jadi milik semua orang. Kedua, metaverse harus kredibel dan harus bisa divalidasi siapa penggunanya. Makanya beberapa tahun belakangan kita sempat meletakkan layar O2O kita di minimarket. Ini salah satu contohnya. Cuma belum avatar manusia, tapi avatarnya kemasan. Apa kabar semuanya? Aku mau nyobain mesinnya Dove 2.0. Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung ikut aku aja. Nah, teman-teman, ini Ya, ini dia layarnya, Dove 2.0. bukan layar Banyak biasa. banget promo, ada Di foto Jakarta kontes sudah ada. bersama Hilo School. Yang jadi avatarnya siapa? Susu Hilo Packaging, Schoolnya untuk diskon kemasan yang supaya ada bisa di ketemu Alfa. ke Tapi kontes apa yang fotonya. terkoleksi? Interaktivitas dan Nah, data. ini Contohnya dia. seperti ini. Kita scan dulu. Nah, itu avatarnya muncul. Kita pilih Ya. fun photo. Lalu Anda Kita bisa pilih karakter. berinteraksi, Aku mau pilih main, fun gua aja deh. dan yang lain-lainnya. Kalian bisa Ya. temukan di Alfamart tertentu. Ya, Untuk makasih, informasi Dit. lebih lanjut tentang lokasinya, kalian Nanti sebentar lagi Bapak Ibu bisa datang ke layar ini di minimarket, bisa milih jadi avatar. Seragamnya bisa milih nanti visit Makassar misalnya, kaosnya. Digital ya. Habis itu setelah jadi avatar bisa Bapak Ibu min NFT-nya dan Ibu memiliki dan Bapak memiliki avatar Bapak Ibu. Lalu ada satu tombol lagi, Ibu tekan, Bapak Ibu jalan langsung masuk ke dunia metaverse Indonesia. Semuanya real time, ya. Jadi O2O-nya harus jalan, ya. Saya izin mau menutup saja terakhir dengan video sebelum saya kasih summary perjalanan WIR selama hampir 12 tahun. Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such big users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that will be. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investments to be store owner. Unbelievable. Now, we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and Di toko franchise metaverse pertama 4 tahun lalu oleh Alpha. can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, This is about investing into the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed Near and dear to my heart is able to make its Dove is mark really on a changing the global landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. this is a real game changer Brands and reconnect with consumers. in a new and More more meaningful The technology will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's an easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, the MID shall provide full support for marketing through strategic solutions. And our grow and we want to be part of the one that shapes the future lifestyle of humans. AR&Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or Augie Awards in Silicon Valley. By doing that,
we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is a new era of metaverse. A new world to live in. A new you. And a new universe to come. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih pencerahannya kepada kami Pak Daniel. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan yang pertama kami memberikan kesempatan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi bikin semua avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucu tak? Ini serius loh, ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek, kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, di metaverse, dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini. Ini adalah peta kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan tiga dimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di kota Makassar sampai ke seluruh lorong, itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia metaverse. Apa bisa seperti itu Pak? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau Makaverse jadi, kita semua bisa berkunjung ke kota Makassar 24 jam 7 hari persis perbandingannya 1:1 dan kita bisa memiliki bahkan lahannya. Dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D Pak. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar. Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa. Karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ya. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar. Supaya kita bisa tidur siang. Ya. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali cepat kita bikin avatar tak. Cocok Pak ya? Nah. Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih Pak. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK, ada isian. Maksudnya dimasak. Dia tulis air dipencet.
dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis, air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaverskan Makassar suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul Pak ya? Betul Pak. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan Sambil nantinya menyambut kehadiran dari Bapak Wali Kota karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin sekalian, marilah kita sambut Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan juga Wakil Wali Kota Makassar. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatimawati Rusdi MM yang telah turut hadir di pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SMM juga untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Ibu Hajah Indira Yusuf Ismail SE untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Kami berikan kesempatan beberapa menit untuk rekan-rekan media memfoto untuk liputan media masing-masing. Terima Betul kasih. sekali. Jadi sekali lagi kami persilahkan kepada rekan-rekan media yang telah turut hadir di pagi hari ini. Silahkan untuk bisa mengabadikan momen spesial. Kami memberikan waktu sejenak, yang nantinya setelah ini kami persilahkan untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Soal kawin melalui avatar saya kira nanti harus dibahas di MUI juga Pak Wali itu. Iya, ini nanti saya tadi bahas karena tidak mungkin kemajuan teknologi seperti ini lalu kemudian
Dan baiklah untuk rekan-rekan media sekalian, untuk para rekan-rekan media yang telah mengabadikan momen dan mengambil foto di pagi hari ini, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Cek 3, Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat menjelajah dengan menggunakan internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Data yang sekarang ketika bukan yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian big data ini tidak ada perkembangan terus, apakah kemudian harus terus, apakah ataukah memang karena real time kemudian itu bisa tanpa diubah data-data yang ada itu yang terjadi perubahan. Mungkin ini yang menjadi apa saya. Pare versi. Terima kasih Pak. Tidak masukan concern-nya, saya setuju banget. Salah satu alasan biar Bank Indonesia Ya, pemirsa, saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembali kita kembali berjumpa dalam Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya berada di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar di Jalan Adi. Para peserta dari rapat koordinasi Pastikan saat ini Kota Makassar tahun 2022 dan Makassar menuju kota Metaverse Metaverse. Seperti yang Anda saksikan di sebelah. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya. Hadir di sini termasuk Kepala SKPD, kemudian Sekretaris SKPD, kemudian ada Kepala Kabak dan juga para pejabat Makassar. Ada pula undangan lainnya dari instansi yang termasuk guru yang hadir Metaverse dunia virtual. Seseorang dapat membuat saja dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk dirinya sendiri. Di sini banyak sekali tamu undangan yang telah hadir sejak dan sekali putih-putih. Para wakil saat ini Makassar sebagai kota Metaverse. Kita berharap agar kegiatan ini bisa berlangsung aman dan tetap dalam protokol.
jauh
Keunggulan masa depan adalah kecepatan dan adaptasi. Kota Metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi Kota Makassar menuju kota dunia yang somber dan smart city. Dengan keunggulan masa depan, inilah Makaverse. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang turut kami hormati, Eksekutif Chairman WIR Group, Bapak Daniel Surya. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Aslam Patonangi, SH, MSI. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Yang kami hormati dan cintai Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua TPPKK Kota Makassar Ibu Indira Yusuf Ismail SE. Yang turut kami hormati dan kami banggakan Wakil Wali Kota Makassar Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan perbankan sekota Makassar. Yang kami hormati para rektor Universitas Negeri sekota Makassar. Yang kami hormati para tim ahli wali Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Yang kami hormati para kepala Balai Besar Seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para asisten staf ahli Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati dan banggakan para camat dan lurah sekota Makassar. Yang kami hormati para direksi Perusda sekota Makassar. Yang turut kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, para awak media lokal maupun nasional dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara
Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Kota Makassar. Kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru tentunya sangat luar biasa sekali kita sama-sama berkumpul seperti hari apa ini Kota Metaverse? di mana Maka kita kita bisa saksikan melihat jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan itu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat untuk YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Segenap daya dan upayanya ini menjadi bagian besar penting bagi kita semua karena kami wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang nantinya menjadi kota yang siap untuk masa depan seperti Makassar. Terima kasih mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12 Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Mohon kiranya untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Kami berdua, Segaris Istana dan rekan saya, mohon izin untuk tidak menggunakan masker demi memberikan Anda informasi yang jelas tanpa kepada seluruh warga Kota Makassar. Dan saya yakin semua yang ada di sini juga bisa berkumpul bersama-sama tentunya sebuah loncatan baru melewati atau menuju Kota Metaverse dari vaksin seperti ya. apa Jadi sudah ada yang bahkan kita saksikan mendapatkan booster vaksin yang ketiga ya. Lewat live streaming insyaallah kita yang semua menerangkan aman tentang bagaimana itu Kota dilindungi oleh Metaverse. Tuhan yang Maha Kuasa di acara ini. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah dari berlangsungnya acara menjadi ini kota dapat yang terwujud. terus unggul untuk Marilah masa kita depan. bersama-sama Dan memulai begitupun acara kita ingin mengetahui rapat apa yang koordinasi dilakukan khusus pemerintah kota di 2022. Makassar tahun 2022 Ikuti ini jam 3 dengan sampai jam memanjatkan 5 doa kepada Tuhan yang Maha tanggal Kuasa 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitupun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih rahmat dan karunia-Mu. Tanamkan dalam diri kami kecerdasan, kearifan, dan kecermatan untuk senantiasa menjaga
semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haji Arsyad Amboto MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang telah memimpin jalannya doa di pagi hari. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami Kota Makassar melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya, apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada baiknya kita mendokumentasikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin setiap acara justru disembunyikan. Tahan dulu. Nah, untuk sekarang kita akan mengajak seluruh Bapak Ibu para
serta rapat koordinasi untuk bisa mengeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita selfie sama-sama, tapi tentunya kami mengajak untuk mengikuti live streaming bisa mendokumentasikan sebuah acara ini karena kita baru semua Kota betul-betul Makassar, menerapkan yaitu protokol menuju kesehatan Kota Makassar. yang membuktikan Seperti apa bahwa Kota Makassar? apapun acara yang akan digelar di Makassar dapat berlangsung selama penerapan protokol kesehatan yang menerapkan tentang bagaimana Silakan Makassar mempunyai komitmen menjadi melakukan selfie agar kita bapak-bapak dan insya Allah pastikan untuk menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. dan mohon pasti maskernya Kita ingin tetap mengetahui digunakan ya. apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. percontohan Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depan yang akan disiapkan. Terima kasih mari kita nonton live streaming. Ingat Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12 Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pada hari wabarakatuh. ini Makassar menggelar acara dengan protokol kesehatan yang terjaga dan didokumentasikan dan dipost di sosial media. sekali lagi kita hitung aba-aba bersama untuk semuanya sama Bapak Ibu sekalian. Kita hitung sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Silahkan di-upload di sosial medianya, tapi sekali lagi mohon Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 masker. sampai jam Dan juga 12 kita lewat informasikan live bahwa streaming acara kita yang ini menerangkan merupakan tentang acara bagaimana rapat itu Kota atau boleh Metaverse. pakai hashtag Makassar Makassar. punya komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan meskipun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Tentunya sebagai Ikuti warga jam Kota Makassar 3 kita sampai juga jam sangat 5 berbangga ya tanggal Bu ya. 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih. Mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse. Seperti apa Kota Metaverse? Maka kita saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana Kota Metaverse. Makassar mempunyai komitmen menjadi Kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Ikuti jam 3 sampai jam 5 tanggal 15 Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih. Mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kota Makassar, kami mengajak untuk mengikuti live streaming sebuah loncatan baru Kota Makassar, yaitu menuju Kota Metaverse.
Seperti apa kota Metaverse? Mari saksikan jam 10 sampai jam 12 lewat live streaming yang menerangkan tentang bagaimana itu kota Metaverse. Salam kebajikan. Makassar Alhamdulillah komitmen menjadi kota Metaverse agar kita insya Allah menjadi kota yang terus unggul untuk masa depan. Dan begitu pun kita ingin mengetahui apa yang dilakukan pemerintah kota di 2022. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Maret 2022 di live streaming yang kita akan lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui kotanya apa yang sedang dibuat oleh pemerintah kota dan apa masa depannya akan disiapkan. Terima kasih, mari kita nonton live streaming. Ingat Ki, Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Kota Makassar 2022 jam 3 sampai jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita akan diberikan pencerahan tentang apa itu Metaverse. Tadi malam kontroversi tentang Metaverse begitu ramai. Saya monitor di percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kepada laporan seluruh tiap warga jam. Kota Makassar. Kami mengajak Berapa yang untuk mengikuti live masih streaming negatif, sebuah berapa yang loncatan baru Kota Makassar, sudah netral, yaitu berapa menuju yang Kota sudah sangat Metaverse. positif. Seperti Jadi, apa Kota Metaverse? termonitor Maka semua. kita saksikan jam 10 sampai jam Yang 12 saya hormati lewat live streaming Bapak Asisten 1, yang menerangkan Bapak Aslam tentang Bapak bagaimana Nani yang itu Kota mewakili Bapak Metaverse. Gubernur. Terima kasih Pak Makassar Aslam sudah mempunyai hadir. komitmen menjadi Yang kota saya Metaverse hormati agar kita insya Allah jajaran Forkompinda menjadi Provinsi kota yang Sulawesi terus Selatan unggul yang sempat untuk masa hadir. depan. Dan begitu pun Yang kita saya ingin hormati mengetahui apa yang Ketua dilakukan DPRD pemerintah kota di Provinsi Sulawesi 2022 Selatan beserta para diikuti anggota jam 3 sampai DPRD jam 5 Provinsi tanggal 15 Dapil Makassar Maret 1 dan 2022 di Di sini live banyak streaming legend yang hadir, kita saya akan lihat. lihat bisa di YouTube maupun di TVRI Kota Makassar. Dan ini menjadi bagian momen penting bagi kita semua karena kami sebagai Wali Kota Makassar ingin melibatkan seluruh Ketua Tim masyarakat Penggerak Kota PKK Makassar untuk dan mengetahui seluruh kotanya jajarannya apa yang sedang dibuat oleh yang saya pemerintah hormati, yang kota kita dan cintai. apa masa depannya akan disiapkan. Terima Wali kota kasih, tidak akan mari kita kuat nonton live tanpa streaming. wakil Ingat wali Ki, kota. Kota Metaverse jam 10 sampai jam 12, Dan wali kota, Kota wakil wali Makassar kota perempuan 2022 itu jam 3 jarang. sampai jam 5. Ibu Terima kasih. Fatmawati Wassalamualaikum Rusdi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini juga kalau tidak lengkap, ya. Kalau lengkap ya, Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo beserta seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anggota DPRD Kepada Kota seluruh Makassar warga yang Kota sempat Makassar, hadir. kami mengajak Yang saya untuk hormati mengikuti live para streaming Forkompinda Kota sebuah Makassar. loncatan baru Kota Makassar, Sini ada Ibu Kajari, yaitu ada menuju Pak Kota Dandim, Metaverse. ada Pak Kapolres Seperti apa Tabes, Kota Metaverse? ada mewakili Maka Rakyat kita Taman, saksikan jam dan 10 seluruh sampai jam jajaran yang 12 sudah bisa lewat live diberkati, streaming Pak Kapolres yang Pelabuhan. menerangkan tentang bagaimana itu Kota Yang saya Metaverse. hormati Kepala Perwakilan Bank Makassar Indonesia mempunyai komitmen wilayah menjadi Provinsi kota Sulawesi Selatan Metaverse agar kita dan pimpinan insya Allah perbankan menjadi Kota kota Makassar. yang terus unggul Yang saya untuk masa hormati para depan. rektor Dan begitu pun Universitas kita ingin Negeri mengetahui Kota apa Makassar, yang dilakukan para pemerintah tim kota ahli, di Wali Kota 2022. Makassar, Ikuti Wasekda jam beserta 3 ibu, sampai jam 5 para kepala tanggal balai besar 15 seprovinsi Maret Sulawesi 2022 di live para streaming asisten, staf yang kita ahli, akan lihat kepala bisa OPD, di YouTube lingkup maupun pemerintah di Kota TVRI Makassar, Kota Makassar. para camat dan lurah, Dan ini para menjadi direksi bagian pusat momen daerah, penting bagi kita semua para tokoh karena agama, kami sebagai tokoh Wali Kota pemuda, Makassar ingin dan melibatkan tokoh seluruh masyarakat Kota para awak Makassar media, untuk mengetahui baik kotanya nasional apa yang sedang dibuat maupun oleh pemerintah teman-teman kota dan di apa Makassar. masa depannya akan disiapkan. Izinkan saya Terima kasih. mengucapkan Mari kita terima kasih nonton atas live kehadiran streaming. Bapak-bapak, Ingat Ibu Ki, sekalian. Kota Metaverse jam 10 sampai Di jam acara 12. Rakorsus ini, kenapa pemerintah kota setiap tahun membuat Rakorsus? Rakorsus adalah kependekan dari Rapat Koordinasi Khusus. Kuncinya adalah koordinasi. Salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah koordinasi. Antara seksi, dulu masih seksi, sekarang sudah fungsional, dengan seksi yang lain tidak saling mengetahui apa yang dibuat. Padahal kita satu sistem perkotaan, satu sistem pemerintah kota. Bidang yang satu cuek dengan apa yang dikerjakan bidang yang lain. Padahal semua bidang, semua seksi saling berkaitan. 5 tahun yang lalu,
Rakorsus merupakan tradisi kita. Sehingga 5 tahun yang lalu pemerintah kota mendapatkan juara 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali berturut-turut dan 1 kali nomor 2, dan satu-satunya pemerintah di Indonesia yang mendapatkan Prasamya Purna Karya Nugraha dalam 1 periode. Yang lain-lain 2 periode, Surabaya 2 periode, Banyuwangi 2 periode, ya, dan Makassar hanya 1 periode. Pak Aslam juga dapat juga Prasamya Purna Karya Nugraha. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, karena menyadari kekurangan pemerintah kota, maka kami menyelenggarakan Rakorsus. Maka yang hadir di sini adalah, kalau di depan ini Pak 2 itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas atau badan. Di belakangnya adalah bidang-bidang. Di belakang bidang adalah fungsional, koordinasi fungsional. Semua hadir. Di lapisan tengah ini adalah para lurah. Coba angkat tangan semua lurah. Berdiri para lurah. Berdiri semua lurah. Jadi lurah ini melingkari kayak sabuknya Neptunus. Kalau planet Neptunus itu ada sabuknya, ya. Karena lurah adalah ujung tombak pemerintah Kota Makassar. Silakan duduk. Dipimpin oleh camatnya masing-masing. Dan di depan kita semua yang berhubungan dengan pemerintah kota. Karena kita ingin men-share. Dan hari ini juga seluruh 6.000 RT RW menyaksikan, dan seluruh anak sekolah, ya, lebih 100.000 bahkan 200.000 anak sekolah swasta dan negeri, kita wajibkan mengikuti acara ini, apalagi paparan dari Pak Daniel Surya, karena kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang kota kita, apa itu metaverse. Banyak yang belum tahu. Saya lihat di monitoring media sosial saya, hanya 8% penduduk Makassar yang tahu tentang metaverse. Sisanya 56% mau tahu, dan 36% ini masih keras bahwa metaverse itu belum menjadi bahagian penting bagi mereka. Nah, inilah gunanya kita semua by data. Kenapa kami libatkan semua? Karena visi misi saya dengan Ibu Fatma adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah kunci, bahwa kota Makassar ini milik semua. Jadi semua wajib mengetahui, wajib berpartisipasi, dan wajib juga memberi input. Maka keterbukaan menjadi bahagian yang penting. Rakorsus adalah jawabannya. Dalam sejarah Rakorsus, kami perlu sampaikan, pada saat pemerintah kota berhubungan dengan banyak kota-kota di dunia, maka Rakorsus pada saat itu kami mengundang ahli di dalam hubungan internasional. Kami menghadirkan Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan luar negeri. Pada saat kita membangun city branding, pada saat F8, kami menghadirkan Hermawan Kertajaya. Dan hari ini, pada saat dunia, pada saat Pak Jokowi lagi mempersiapkan metaverse Indonesia, IKN lagi di set up untuk masuk dalam metaverse, maka Makassar, kota pertama Indonesia, merespon untuk ikut serta dalam metaverse Indonesia yang kita singkat dengan Makassar Metaverse, Makaverse. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ada 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembekalan tentang kota metaverse. Ini menyangkut masa depan. Sore hari, siang hari, kita akan mendapatkan pembekalan mental oleh Ustaz Dasat Latif. Jadi kita mental juga kita bekali. Bukan hanya, kalau ini pikiran, visi. Siang hari
fundamental spiritual. Sore hari saya akan menerangkan 15 pekerjaan besar yang sudah ada dananya yang akan kita sampaikan ke publik sebentar sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintahan. Anggarannya sudah ada, kita bikin tahun ini, dan bagaimana gambarnya. Jadi silahkan beri masukan, silahkan beri kritikan, dan silahkan memberi penyempurnaan. Malam hari setiap SKPD, 51 SKPD menyampaikan kesiapan melaksanakan percepatan program 2022, menyiapkan apa yang dia temukan di bawah tentang isu-isu yang besar dari lingkup tanggung jawabnya, dan inovasi apa yang mereka siapkan. Dan yang terakhir, respon setiap SKPD terhadap Metaverse. Dinas Kesehatan kalau mau bikin Metaverse, dalam pikirannya seperti apa? Sebentar malam, ini sampai jam 2 Pak. Di situ kalau tidak enak juga kalau kita bilang sampai jam 2, sampai jam 00. Nanti sudah di luar peri kemanusiaan nanti kalau jam 2. Tapi kalau kita hitung jam 2 baru selesai. Dan memang selalunya seperti itu. Karena harus fokus, kalau tidak pasti tidak fokus. Maka dengan itu izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, terkhusus Pak Daniel Surya. Insya Allah sebentar kami langsung MOU. Kami ingin ikut Metaverse Indonesia Pak Daniel. Beliau yang buat Metaverse-nya Pak Jokowi. Ya kemarin kami sama-sama satu podium sama beliau. Terima kasih kepada Pak Aslam, Pak Asisten 1. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir. Insya Allah Rakosus hari ini sangat strategis. Pasca pandemi banyak pelajaran yang kita harus ambil, termasuk digitalisasi pemerintahan atau smart city menjadi solusi, dan pandemi mengajari kita dan membuktikan bahwa digitalisasi atau smart city menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih, selamat kepada seluruh SKPD. Makanya kenapa saya rubah dress code-nya jadi putih setelah saya lihat, karena ini warna Metaverse gelap. Kalau kita pakai coklat banyak menghilang nanti. Ya, karena kita sebenarnya seperti Pak Eko pakaian kita hari ini. Kalau putih semua termonitor karena ada kamera saya pasang. Ya. Jadi jangan pikir nanti ada Pak Ibu Wawali sama saya ada di sini, saya tidak monitor. Tempat duduknya sudah ada namanya. Jadi kalau kosong di absen nanti dianggap tidak hadir. Jadi semua by digital mulai dari ruangan ini. Jadi hati-hati Ki, ya. Nanti dikasih pakinta Ki nanti. Ya. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Kota Makassar, berkah jadi dari Indonesia untuk Indonesia, dan semua itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suara tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Luar biasa sekali, tentunya membuatnya semakin semangat untuk menyambut Makaverse di Kota Makassar. Betul sekali, betul-betul dengan sangat cepat dan sigap menyambar program yang tentunya akan betul-betul nantinya akan membuat Makassar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih maju, dan jauh lebih canggih pastinya. Dan jangan sampai nanti heran kalau nanti setelah Makaverse nanti akan ada lagi Jakaverse. Betul. Jadi Jakarta juga akan bikin kota Metaverse, kemudian juga Bekaverse, Bekasi juga bikin kota Metaverse. Semuanya diawali dari Makaverse. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk kota Makassar. Tentunya selalu menjadi yang pertama dan terdepan Indonesia, karena kita memiliki pemimpin Kota Makassar yang sangat inovatif, memiliki inovasi-inovasi yang sangat maju ke depan tentunya. Betul sekali. Baiklah, dan untuk selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat Kota Makassar. Dan untuk itu akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Salabas Research Center. Dengan hormat kepada Bapak Imam Suyuti, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Membenahi persoalan perekonomian yang memang betul-betul memukul akibat dari COVID-19. Next. Situasi itu dikuatkan dengan hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga relatif menurun pada waktu setelah COVID ini, sepanjang pandemi ini. Di mana mereka yang berpendapatan tinggi itu menurun hampir berpendapatan di atas 4 juta, itu menurun hampir 50%-nya, sementara mereka yang berpendapatan rendah semakin meningkat setelah situasi COVID-19. Jadi ini menegaskan apa yang menjadi persepsi masyarakat tadi itu, bahwa situasi ekonomi memang dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan cenderung memburuk. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah top 5 issues. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, nanti akan setiap OPD diminta untuk mengidentifikasi isu. Kita membantu dalam survei ini mengidentifikasi apa isu-isu yang paling penting dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Dan ini data bisa digeneralisasi di agregasi kota, di mana 5 isu yang paling utama, 3 diantaranya adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Pertama, kita bisa lihat kondisi
perekonomian warga 23,8% menyatakan masih buruk. Kemudian ada juga dua isu yang lain yang menjadi tipikal isu perkotaan, yaitu isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dengan 5 isu utama yang menurut masyarakat penting dan 3 diantaranya adalah isu ekonomi, sementara 2 yang lainnya adalah isu banjir dan kemacetan, maka program mendesak yang diusulkan oleh masyarakat yang menjadi aspirasi publik itu juga kurang lebih relate dengan itu. 3 diantaranya adalah isu-isu ekonomi dan 2 diantaranya adalah isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena di sini berkumpul semua birokrasi, kita ingin mendapatkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan umum yang diberikan oleh birokrasi Kota Makassar. Nah, kalau berbicara tentang layanan umum birokrasi Kota Makassar, frontlinernya itu ada 3. 1, kantor kelurahan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat, tentu di dalamnya ada RT dan RW. Yang kedua, kantor kecamatan, dan yang ketiga adalah puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana feedback persepsi publik terhadap layanan umum di 3 kantor tersebut. Pertama, di kantor kelurahan, kita tanyakan, pernah datang ke kantor kelurahan atau tidak? 40% menyatakan dalam 6 bulan terakhir ini pernah datang, dan dari 40% itulah kemudian kita analisis bagaimana persepsi mereka terhadap pelayanan di kantor kelurahan. Kita tanyakan, kalau kantor kelurahan bayar enggak, 90% menyatakan, 95% menyatakan enggak. Jadi sudah free. Kebijakan untuk memberikan pelayanan tanpa ada biaya itu ternyata dikonfirmasi oleh publik, ya. Jadi ini data dari masyarakat yang agregatnya itu disimpulkan secara umum di tingkat kota. Jadi 95% menyatakan tidak ada pungutan di tingkat kelurahan. Hanya 4,2% yang menyatakan pernah ada pungutan. Next, mari kita lihat. Nah, dari 4,2% yang menyatakan masih ada pungutan itu menyatakan 20%-nya itu digunakan untuk biaya administrasi, 20% lagi uang bensin. Jadi ini catatan untuk kita, akan tapi dari angka yang kecil Bapak Ibu sekalian, ya, dari angka 4,5%. Next. Itu pun masyarakat Makassar sebenarnya relatif baik hati, relatif bertoleransi. Jadi dari yang 4,5% yang menyatakan masih membayar itu, ketika ditanya wajar nggak sih itu gitu, ternyata sebagian besar 60% menyatakan ya wajar-wajar saja gitu. Jadi dari 60% dari 4,5% menyatakan wajar-wajar saja. Jadi masyarakat Makassar adalah masyarakat yang bukan hanya sombere, akan tapi juga berlapang hati untuk bisa berbagi, ya, bisa berbagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kelurahan, itu kita bisa lihat kalau kita jumlahkan 70 dan 20%, sekitar 90% lebih masyarakat Kota Makassar puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan. Jadi kita harus memberikan kredit di sini terhadap para lurah dan berikut jajarannya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah garda terdepan dari pelayan publik, yaitu kantor kelurahan. Bagaimana kalau kita tarik agak sedikit ke atas, kantor kecamatan yang juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan berapa banyak yang kenal dengan camatnya, 31,7% yang menyatakan kenal dengan camatnya. Jadi secara umum di Makassar ini, kalau ditanya kurang lebih baru 1/3 masyarakat yang kenal dengan camatnya, gitu ya, yang kenal dengan camatnya. Nah, ditanya lagi, pernah nggak datang ke kantor kecamatan supaya kita tahu nanti responnya bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kecamatan? 31%, 32% menyatakan pernah datang ke kantor kecamatan. Nah, mari kita dalamin dari 32% yang datang ke kantor kecamatan. Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya apakah mengeluarkan biaya ketika datang ke kantor kecamatan, 90% lebih, 99% bahkan menyatakan nggak ada biaya. 99% nggak ada biaya, hanya 1% saja
yang menyatakan pernah ditarik biaya. Nah, mari kita lihat yang 1% ini. Karena bagaimanapun ini harus bisa. Oh, nggak ada ya. Ada sebenarnya datanya, kita next saja. Nah, ketika kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan di kantor kecamatan, 90% lebih menyatakan puas dengan pelayanan di kantor kecamatan. Next. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wajah birokrasi kita, baik atau buruk, itu juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelayanan di sektor kesehatan dalam konteks ini adalah di puskesmas dan rumah sakit. Nah, mari kita lihat, pernah nggak datang ke puskesmas? Masyarakat Kota Makassar dalam 6 bulan terakhir mengkonfirmasi 48% itu pernah menyatakan datang ke puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana persepsi mereka terkait dengan fasilitas yang ada, apakah dianggap baik. Sebagian besar, di atas 80% menyatakan fasilitas yang ada di puskesmas sudah cukup memadai. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana pelayanan di puskesmas itu, apakah baik. Tentu dari basis responden 48%, juga 90% lebih menyatakan pelayanan yang ada di puskesmas sudah baik. Lanjut. Nah, ditanya, kan judulnya ini program kesehatan gratis di puskesmas. Ditanya apakah mengeluarkan biaya, 97% menyatakan tidak mengeluarkan biaya. Jadi kebijakan untuk menerapkan kesehatan gratis berjalan dengan baik. Hanya kurang lebih sekitar 2% sekian yang menyatakan pernah mengeluarkan biaya, dan itu pun oleh masyarakat dianggap biaya yang dikeluarkan sangat-sangat terjangkau. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita akan memaparkan ini indeks kepuasan masyarakat di tiap kantor kecamatan. Mohon maaf. Jadi ini kalau kita lihat dasarnya, itu adalah dasarnya Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Siogianya ini dilakukan di setiap kecamatan berdasarkan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Akan tapi atas inisiatif Bapeda, ini kita ambil dari 600 responden yang kemudian tersebar di semua kecamatan. Kita ingin lihat bagaimana persepsi masyarakat di tiap kecamatan masing-masing terhadap pelayanan di kantor kecamatannya. Nah, proses pengukurannya itu sudah baku diatur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 dengan kategorisasi nilai A, B, C, D, kayak kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari kita lihat. Next, ada 9 aspek yang diukur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 itu, sejak dari persyaratan, mekanisme, kemudahan pelayanan, biaya tarif, kesopanan pelayan, sarana prasarana, fasilitas, ya dari 9 itu kemudian dibuat indeks nilai konversinya, dan kemudian ada dikategorikan berdasarkan Permen Pan RB itu dalam 4 kategori A, B, C, D. Minimal seyogianya pemerintah itu di tingkat kecamatan itu berada di level B atau C, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini pertama dari Kecamatan Biringkanaya, itu setelah dilakukan scoring pada 9 indikator yang memang menjadi ketetapan dalam Permen Pan RB itu, skornya 77,96 dan itu nilainya adalah B. Jadi lulus biru, Pak. Lulus biru. Berikutnya Kecamatan Kecamatan Bontoala itu skornya agak lebih baik, 80,56 dan itu juga kategori B untuk 9 aspek indikator yang diukur. Kemudian berikutnya Kecamatan Kepulauan Sangkarang itu 77,76 itu juga B. Jadi untuk diketahui yang bernilai C itu kalau di bawah 76,08 ya, itu di bawah 76,08 itu di nilai C sampai sekitar sampai di angka 65. Lanjut. Kecamatan Makassar juga B dengan nilai 77,16. Lanjut. Kecamatan Mamajang B juga dengan nilai konversi 77,78. Lanjut. Kecamatan Manggala B juga 78,34. Next. Kecamatan Mariso 75,79,
nilainya C. Nah, kalau ditanya kenapa nilainya C, aspek apa saja, itu nanti bisa dilihat, laporannya akan kita share. Dari 9 aspek itu mungkin hanya ada 1-2, mungkin kalau kita lihat di situ misalnya terkait dengan kompetensi petugas atau kesopanan petugas atau perilaku petugas. Nah, kalau itu bisa lebih dibikin lebih sombere, lebih ramah, mungkin itu akan memperbaiki nilai di sektor itu dan kemudian bisa meningkat. Lanjut. Kecamatan Panakukang juga B dengan nilai 79,12. Lanjut. Nah, ini Kecamatan Rapocini sedikit lagi sebenarnya sudah hampir A karena dinilai berdasarkan persepsi publik itu 87,73. Lanjut. Kemudian Kecamatan Palo C, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan nanti bisa dilihat di dalam laporannya. Lanjut. Kecamatan Tamalan Rea itu B dengan nilai 81,14. Lanjut. Kecamatan Tamalate B dengan nilai 78. Lanjut. Kecamatan Ujung Pandang 78,12 juga B. Dan Kecamatan Ujung Tanah B juga dengan 77,78. Dan terakhir Kecamatan Wajo juga nilainya cukup tinggi, sedikit lagi sampai di grade A itu 83,33. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, bukan hanya kantor kelurahan, puskesmas dan kecamatan yang kita nilai, akan tapi juga masyarakat memberikan feedback bagaimana penilaian mereka terhadap bidang-bidang yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Makassar. Tidak semua OPD yang kita nilai tidak berdasarkan OPD, akan tapi berdasarkan bidang. Ada 18 bidang yang kemudian kita tes ke masyarakat dari 600 responden yang memberikan feedbacknya itu. Mari kita lihat, next. Ini adalah data dengan menggunakan cara analisis important performance analysis. Jadi masyarakat diminta untuk menilai dengan skala 1 sampai 4, di mana 1 sangat tidak puas dan 4 itu puas, terhadap aspek-aspek dan indikator-indikator per bidang yang ditanyakan. Dan kemudian masyarakat ditanya juga bagaimana urgensinya menurut mereka. Itulah yang disebut sebagai indeks harapan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, pada beberapa aspek hampir memenuhi ekspektasi publik, ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kesehatan, pendidikan, Disduk Capil, kemudian KB, kemudian pelayanan satu pintu, itu adalah bidang-bidang yang relatif hampir memenuhi ekspektasi publik. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, apa saja memang variabel yang diukur? Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini misalnya di aspek bidang kesehatan, itu ada 5 variabel yang diukur. Sejak dari sarana dan prasarana di puskesmas, sarana dan prasarana di rumah sakit umum, pelayanan di tingkat puskesmas, sistem pendaftaran secara online, itu semuanya diukur per variabel yang kemudian nilai indeksnya tadi itu dirata sebenarnya sudah cukup baik, karena dari skala 1 sampai 4 nilainya itu secara rata-rata 2,8, 2,9, ya, sudah baik. Akan tetapi memang ekspektasi publik masyarakat Makassar ini tinggi, rata-rata di angka 3,02 gitu. Jadi itu tentu menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi semuanya, kita semuanya, untuk bisa memenuhi ekspektasi publik masyarakat Makassar. Kalau dari sisi kinerjanya sudah berdasarkan Permenpan RB, akan tapi ternyata itu belum memenuhi ekspektasi publik secara keseluruhan. Lanjut, next, terus ini variabel di bidang pendidikan, jadi clear setiap variabel apa saja. Next, terus pekerjaan umum, ini variabel yang kita ukur. Next. Perhubungan, ini variabel yang kita ukur. Next. Lingkungan hidup, ini variabel yang kita ukur, ada 4. Next. Kependudukan dan catatan sipil, ada 3 variabel yang diukur. Next. Ini perlindungan anak,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Kemudian ini sosial, 4 variabel yang kita ukur. Next. Tenaga kerja dan terimigrasi, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Koperasi dan usaha kecil menengah, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next. Terus lanjut. Terus next. Bapak Ibu sekalian, di sini berhenti aja dulu sedikit. Mohon waktu 3 menit lagi. Ini kemudian kalau kita lakukan analisa kuadran, kemudian menjadi clear bidang-bidang apa saja yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dianggap urgent oleh masyarakat, akan tetapi kinerjanya masih dianggap kurang. Kuadran 2 itu dianggap urgent oleh masyarakat dan kinerjanya sudah baik. Kuadran 3 dianggap kurang urgent dan kinerjanya kurang. Kuadran 4 itu dianggap kurang urgent dan kinerjanya baik. Nah, kalau kita lihat di kuadran 1 itu hampir semua bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi. Disitulah ada dinas UKM dan koperasi, di situ ada dinas tentang bidang ketahanan pangan, di situ ada dinas transmigrasi dan tenaga kerja, begitu. Jadi ini aspek-aspek yang memang ekonomi ini masih menjadi concern terbesar masyarakat Kota Makassar. Next, lanjut, terus saja. Terkait dengan penanganan COVID ini secara umum bagus. Kemarin kita sudah pernah melakukan survei pada bulan Agustus dan kemudian kita konfirmasi lagi survei pada bulan ini dan itu secara umum bagus. Lanjut. Ini saja saya ingin highlight. Jadi menurut hasil survei kita, masyarakat yang mengaku sudah menerima vaksinasi itu sejumlah 71%. Sebelumnya kita pernah melakukan survei juga atas permintaan Pak Wali Kota, bahkan melakukan proses pengukuran imunologi bersama dengan Prodia, dan hasilnya pada bulan Agustus lalu di Makassar sebenarnya sudah terbentuk herd immunity karena hasil tes imunologinya antibodi masyarakat Makassar 80% sudah terbentuk. Meskipun pada waktu itu baru 47% yang divaksin. Artinya apa? Artinya ada yang terbentuk secara alami menurut kesimpulan dari Prodia, gitu ya. Dan itu mungkin mereka yang tertular tapi tidak merasa atau tidak terkonfirmasi. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan dengan sudah di 71% divaksin dan ada yang terbentuk secara alami, maka herd immunity di Kota Makassar sudah relatif terbentuk. Next. Terus saja. Halo. Next. Terus saja kita ke indeks kepuasan di slide terakhir. Next. Nah, ini berbagai program Makassar Recover, kerumunan segala macam, nanti bisa di teks. Nah, kepuasan terhadap pemerintahan sedikit lagi. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai angka yang tadi itu kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar Bapak Dadi Pomanto, dan data menunjukkan kalau kita total antara yang sangat puas dengan puas itu jumlahnya persis 80%. Kita perlu memberikan kredit yang baik kepada Bapak Wali Kota yang sudah bekerja keras dan itu kemudian mendapatkan feedback berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak kota-kota di Indonesia ini yang tingkat kepuasan terhadap wali kotanya itu mencapai 80% dan karenanya kita memberikan apresiasi untuk itu tentu. Terus lanjut, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi? Tingkat kepuasannya juga tinggi, di atas 70%, mencapai sekitar 75%. Di atas rata-rata sebagian besar tingkat kepuasan kalau kita melakukan survei di kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Lanjut. Bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum? Jadi persepsi publik terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum, artinya ini adalah atribusi terhadap Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelayan publik Kota Makassar, itu juga nilainya mencapai 80%. Lanjut, bagaimana kepuasan terhadap DPRD Kota Makassar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kepada institusi seluruh warga Kota Makassar. orang per orang, Kami akan mengajak menilai untuk institusi mengikuti live tingkat kepuasan streaming publik terhadap sebuah DPRD Kota loncatan Makassar baru Kota Makassar, kurang lebih di angka yaitu menuju kota 60%. Gitu ya, kurang lebih di angka 60%. Lolos Pak B, akan tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang karena ini survei persepsi, ini soal juga bagaimana diseminasi informasinya. Lanjut. Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja kepolisian resort Kota Makassar, itu juga tingkat kepuasannya relatif tinggi di atas 81%. Bapak Ibu sekalian, menutup presentasi kami, mudah-mudahan data survei ini bisa membantu kita memberikan gambaran bagaimana aspirasi dan persepsi publik terkait dengan agenda-agenda yang seyogianya dituntaskan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan sekali lagi, mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada CRC untuk selalu melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Suyuti selaku Direktur Eksekutif Celebes Research Center yang tadi telah menyampaikan juga ini hasil survei dari warga masyarakat Makassar terhadap kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Betul. Dan rata-rata semuanya merasa puas dengan Betul sekali. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Kota Makassar. Luar biasa sekali tentunya. Indeks kepuasannya cukup tinggi. Betul. Dan ini sangat penting sekali ya kita mendengarkan hasil survei seperti tadi supaya ya kita bisa tahu dan bagaimana kira-kira langkah seterusnya evaluasi dari generasi yang sudah bagus nilainya sudah bisa. Terima kasih. Harus Kenapa saya memulai dengan pertanyaan itu, nanti saya akan jelaskan lagi untuk lebih memuaskan lagi ke dalam masyarakat Kota Makassar. Kita semua lebih baik lagi ke depannya. Sejak 2009. Baik. Selanjutnya kita akan membangun sama-sama mendengarkan sambutan exchange dari Bapak Gubernur Wakil Bersama yang dalam hari ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Dr. Haji Andi Aslam dari MSI Entrepreneurs You should put your eye on, itu bukan saya tapi CEO kami ya, jadi supaya nggak salah. Kita sudah deploy di 20 negara proyek yang berbasiskan Metaverse. Mulai dari Presidential Campaign di Nigeria sebelum Bapak Muhammad Buhari dan wakilnya Yemi Osinbajo jadi Presiden Nigeria, kita sempat Business Development Director-nya Wir yang hadir bersama saya hari ini. Terima kasih ya Syah. Jadi kita pure Indonesian company, tapi ada di project itu. Kepala Badan Kebijakan Strategis Dalam Negeri. Deployment di 20 negara. Salah satu di US, yaitu klien kita adalah Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy. Kalau kemudiannya di New York, bisa mengenjoy AR platformnya atau Metaverse platformnya, itu kita semua yang kerjain. Oke, so ini sedikit mengenai kita. Tadi sudah dimention oleh moderator, baru saja kita dinoted sebagai Metaverse Tech Company oleh Forbes Europe tahun ini bersama dengan Apple, Facebook, Microsoft, dan yang lain-lainnya. Sebelum mohon didukung sebab yang paling mungil kita Pak Wali Kota. Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ini di dunia nyata offline saya punya SHM-nya Pak. Serta permohonan maaf dari. Saya bayarnya pakai mata uang resmi, rupiah ataupun yang pada rakursus ini. Sistemnya centralized governance. Makassar sehingga kalau saya punya rumah di rumah digital, satu hal yang sangat di metaverse dunia virtual, saya nggak pegang SHM. Saya pegang kasahnya NFT-nya. Ya jangan kaget perdagangan NFT bisa seperti sekarang ini, cuma hati-hati sebab ini masih perjalanan awalnya.
wali kota serta bisnis Ya. jajaran. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dunia metaverse secara langsung dengan blockchain, tetapi mereka saling mendukung satu sama lainnya. Lalu pertanyaannya, WIR itu di mana? WIR itu letaknya adalah di platform. Dari awal kita membangun platformnya. Lalu perusahaan lain seperti Meta, Microsoft, Google, mereka ada di platform kebanyakan dan juga ada di hardware. Jadi kalau Bapak Ibu kapan-kapan bisa lihat video YouTube kita sudah mencoba 5-6 tahun yang lalu kacamata augmented reality yang sangat tebal, nanti mungkin ada videonya, yang bisa melihat sebuah konten muncul tanpa handphone lagi. Makassar jatuh. Yang 4 tahun yang lalu saya sudah mencoba contact lens, soft lens, augmented reality. Dipakai, nyalain konten, langsung muncul depan mata saya. Lalu konten player siapa? Semua perusahaan, semua kota, semua content maker. Ini kayak kalau zamannya web 2.0, YouTuber itu yang bikin konten. Nanti di web 3.0 metaverse ada content maker khusus metaverse. Sebab semuanya akan 3D. Ya, diperhitungkan. Oleh karena itu, kenapa kok dunia metaverse sebagai basic tadi menjadi penting? Akan membekali seluruh ini kembali ke pertanyaan awal saya. Secara komprehensif. Ini perjalanan dari sebuah evolusi metaverse. Ya. Kita ke sisi yang tahun 23 dulu. Ketika internet belum ada. Ketika melihat konten itu harus langsung dengan mata sendiri. Kalau saya mau melihat menara Eiffel di Paris, zaman nggak ada internet dan nggak ada kotak TV, nggak ada opsi kecuali saya mungkin harus naik kapal ke Prancis dan berdiri di depan menara Eiffel, saya lihat langsung kontennya. Jadi interaksi mata saya dengan konten itu langsung real, yang kita sebut dengan realita yang sesungguhnya. Tapi pada masa dulu tidak semua orang punya uang untuk ke Paris, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang pandai membawa konten yang namanya menara Eiffel ke dalam sebuah kotak yang namanya television. Untuk mendapatkan bedanya dulu sama sekarang apa kotaknya? Pun akan melihat Makassar. Kalau dulu lihatnya hitam putih, betul nggak? Di Indonesia. Habis nonton ditutup. Saya masih ingat banget di rumah saya. Yang dapat kami sampaikan. Lalu muncul TV berwarna. Ya, kontennya lebih bagus, bisa berwarna. Lalu yang menjadi significant change itu adalah bingkainya. Kita sebut frameless. Frameless itu masa depan tanpa bingkai. Bingkai TV menjadi semakin apa Bapak Ibu? Disampaikan kecil, tipis. Betul. Semakin tipis, layarnya menjadi semakin Bapak Dr. Haji Andi Aslam. Mana ada? Benar, ketika saya masih kecil mewakili LED 50 inch Pak. Sekali dan tentunya juga sekali lagi hadirin sekalian nggak ada sama sekali. Kembali untuk bisa tetap datanglah sahabat kita yang namanya internet, yang dimana percepatan konten untuk bisa ada di muka dan mata kita itu luar biasa. Just a matter of seconds. Apalagi kalau kita lihat Telkom selalu dari Menteri mempush ke arah sana sekarangnya untuk cepat. Yang dalam hal ini 5G is a foundation buat metaverse. Dalam negeri Republik Indonesia. Bahkan persilahkan kepada Bapak Dr. Ada studi dari sebuah elektronik brand yang besar di Korea yang mengatakan seperti ini. Teman-teman, mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu atau segala konten. Foto dekat mobil kerennya teman seakan-akan Microsoft muncul dengan metaverse-nya. Di mana-mana kan. Lalu generasi muda bisa bercakap-cakap dengan beliau. Cuma yang menariknya
kita Wali Kota dari pihak mereka minta semua logo partai termasuk logo oposisinya juga dihidupkan dan munculnya Muhammad Buhari gitu Pak. Wakil Wali Kota. Nah ini dengan kacamata HoloLens. Exhibition Painting 2018-2017. Ini punyanya Microsoft, tapi platformnya kebetulan kerjasama sama kita untuk production. Kacamata itu standar, bukan VR. Tangan kita jadi remote-nya. Sekarang kacamatanya udah kayak gini. Bikin kacamata. Dan kita termasuk saat di Asia terima pertama kali kacamata seperti ini. Dan pemainnya itu nggak hanya Amerika. Terima kasih. Selatan. Tapi juga ada negara seperti China, UK dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia kita memikirkan gimana sih supaya bisa ketemu avatar nggak pakai handphone tapi nggak pakai kacamata dan dengan konektivitas yang terbatas. Kan pasti teman-teman bilang, wah kalau konektivitas yang terbatas susah nih. Ya kita pernah bikin buat BTS Tokopedia. Jadi kita taruh layar besar, Bapak Ibu tinggal berdiri di depan layarnya, lalu dipromotin langsung BTS. Ya, bentuknya kayak begini. Anda bisa ya, dan kita udah kerjakan ini juga sudah cukup lama. Yang kami hormati daerah Kota Makassar, kita membangun metaverse platform yang penting ya, key-nya adalah dimiliki semua orang. Kedua, metaverse harus kredibel dan harus bisa divalidasi siapa penggunanya. Makanya beberapa tahun belakangan kita sempat meletakkan layar nama O2O kita di minimarket. Ini salah satu contohnya. Para direksi cuma belum avatar manusia, tapi avatarnya kemasan. Aku mau nyobain mesinnya Just 2.0. Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung kita aja. Iya, lupa. Dasar, ada sudah ada. Halo School. Jadi avatarnya siapa? Packaging, kemasan yang ada di Alpha. Tapi apa yang terkoleksi? Interaktivitas dan avatarnya seperti ini. Nah itu avatarnya muncul. Sekaligus mohon maaf kita bisa lalu Anda bisa berinteraksi, main, dan yang lain-lainnya juga. Kan di Alfamart tertentu. Untuk informasi lebih lanjut bersama-sama nanti puji syukur kehadirat bisa yang pilih jadi avatar. Visit Makassar pada rapat koordinasi khusus tahun 2022. Habis itu setelah jadi avatar bisa Bapak Ibu min NFT-nya dan Ibu memiliki dan Bapak memiliki avatar Bapak Ibu yang luar biasa. Lalu ada satu tombol lagi untuk menentukan Bapak Ibu jalan langsung masuk ke dunia metaverse Indonesia. Pertama semuanya saya hadir pada rapat. Jadi ujungnya harus jalan. Ya. Sekaligus ada masa depan yang luar biasa yang harus kita bangun. Dan a new universe to come. Menuju Makassar Kota Metaverse. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin bukan Bapak Ibu semua, saya juga bingung Pak. Saya kembalikan. Sebagai generasi X, kita bertanya-tanya, apa itu metaverse? Dan pada pagi hari ini ada ahlinya yang akan menjelaskan kepada kita semua mengapa itu penting. Daniel, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan yang pertama kami memberikan kesempatan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel. Kalau tidak ada inovasi dalam hidup kita, perjalanan hidup kita berarti kita tidak akan pernah bisa mengikuti dinamika itu. Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang dia sampaikan. Bapak DPRD. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul. Tepuk tangan Bapak. Jadi bikin kisruh avatar tak?
Kalau kita mau ditahu sama Cucuta dari kecamatan. Ini serius loh. Ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, ujung tombak yang paling selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek. Kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Indonesia ini. Dia bisa berbicara betul Pak. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, maka di metaverse dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Setuju Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Luar biasa. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini. Ini adalah peta Kota Makassar yang sudah direvisi. Kita bisa melihat bagaimana kami akan didimensikan ini. Sekarang ini kita dan setiap orang yang ingin jalan di Kota Makassar sampai ke seluruh lorong, kita bisa melihat. Itu tidak perlu mengunjungi di sini, tapi dia masuk di metaverse. Apa bisa seperti itu? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau metaverse jadi kita semua bisa berkunjung ke Kota Makassar 24 jam 7 hari persis, perbandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D Pak. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa. Karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar supaya kita bisa tidur siang. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali, cepat bikin avatar tak. Cocok Pak ya? Nah. Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya sih Pak. Berarti kita pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Masih kurang. Tidak pernah tahu ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK ada isian air maksudnya dimasak, air dipencet. Kita semua harus punya semangat. Dia tidak pernah lihat air dimasak, dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak, ini saya kaget juga air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Bagaimana kita mempunyai prestasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak rendah. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaverskan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijaga lewat mempunyai portfolio namanya. Betul Pak. Betul Pak. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Melayani bangsa. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Berakhlak itu ada semua pelayanan front desk boleh sudah tutup karena kita tutup jam 5, tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse. Dan itu sah Pak ya? Sah menurut. Nah, kenapa kita masih metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam supaya masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa kami hadirkan beliau? Aku tahu gitu Pak ya. Apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan Pak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang pertama, karena saya dari